Middle game diperlihatkan di papan. Permainan tengah, teman-teman. Kita ambil pelajaran penting dari Ulf Anderson versus John van der Wiel, kejuaraan catur dunia 1983. Saya akan menganalisis dan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana caranya agar kita bisa unggul 1 pion, 2 pion, ataupun 1 perwira. Di sini andil kuda dan gajah sangat penting. Maka dari itu, siapkan konsentrasi tinggi. Bagi kalian yang baru bergabung, welcome to Jari Pelawi Chess. Selamat menyaksikan. Ulf Anderson memulai dengan kuda F3 dan John van der Wiel menaikkan pion C2 langkah. Lalu putih menaikkan pion C2 langkah kembali dan hitam menaikkan kuda ke C6. Setelah putih menaikkan pion G, persiapan gajah di G2, lalu hitam juga melakukan hal yang sama. Perhatikan langkah awal yang dilakukan oleh kedua pemain. Dan teman-teman, saya akan menguji kalian, ini pembukaan apa? Tulis di kolom komentar, bagian tepat saya akan sematkan komentarnya. Setelah putih kuda C3 dan hitam pion D6, lalu putih rokade sayap raja. Sebentar, sebelum kita melanjutkan, di sini perhatikan, teman-teman jangan menaikkan kuda ke F6. Apabila itu terjadi, akan menghambat posisi gajah petak hitam. Tentu saja putih akan menaikkan pion D2 langkah. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini John van der Wiel menaikkan kuda ke H6, membuka lajur diagonal petak gajah hitam yang dimilikinya. Next, putih pion D4 mengajak pertukaran dan hitam pun menyambutnya. Di sini putih tidak langsung menyambut pion tersebut, tetapi memakan kuda dengan gajah, mengajak pertukaran. Ini sebenarnya sudah melawan hukum posesional, teman-teman, karena nantinya gajah yang dimiliki oleh hitam sangat kuat dengan kondisi tidak ada lagi petak gajah hitam yang dimiliki oleh putih. Jadi pada saat kalian bertanding, apabila bisa menghindari itu, jangan lakukan itu. Setelah hitam menempatkan gajah di D7, lalu putih menaikkan pion C1 langkah mengajak kembali pertukaran. Dan disambut oleh hitam, kembali mengancam kuda. Di sini kuda melakukan pertukaran dan kuda dipukul oleh gajah. Terlihat menteri diajak beradu ya, tapi di sini putih lebih mengajak pertukaran lagi, melakukan penyederhanaan permainan. Setelah hitam pukul gajah dengan pion, maka terlihatlah di papan saat ini, teman-teman. Masih bisa dibilang imbang, walaupun hitam memiliki keuntungan 1 pion, tetapi itu akan mudah didapatkan nanti oleh putih. Di sini terlihat keinginan untuk pertukaran menteri, tetapi putih menolaknya. Menteri naik ke C2. Lagi-lagi, van der Wiel mengajak pertukaran. Menteri ditempatkan di D2. Tidak banyak pilihan. Dan apabila teman-teman dengan posisi seperti ini, langsung makan aja, teman-teman. Karena perwira ataupun menteri yang sudah terlalu dekat dengan raja kita, itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Nah, setelah kuda diancam, seperti yang saya katakan, kali ini pion diancam dan tidak bisa diselamatkan. Apabila gajah ke B3 berusaha menyelamatkan, maka pion A akan maju. Rokade panjang tercipta oleh hitam sekaligus melindungi posisi gajah. Putih tidak memukul langsung pion tetapi mengepin posisi gajah. Lihat, gajah ditarik ke H6, mengajak pertukaran benteng. Lalu putih mengambil pion yang hilang. Dengan kondisi seperti ini sudah terlihat imbang. Nah, pada saat benteng mengancam kuda, teman-teman, atraktif langkah kuda menempatkan ke D3 membuat kuda sangat nyaman karena gajah yang dimiliki oleh hitam berada di petak hitam. Hitam menaikkan raja ke C7. Perhatikan, sambil melangkah saya akan memperjelas kepada teman-teman. Sambil langkah ini berjalan, perhatikan, pada saat lawan kita memiliki gajah di petak hitam, upayakan raja ataupun perwira kita berada di petak putih. Begitu juga dengan pion. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Anderson. Nah, kali ini benteng mengancam pion, mudah saja pion naik 1 langkah, dan benteng mengancam pion yang ada di B2. Ancaman 2 kali ya, tetapi dilindungi kembali oleh benteng ke C2. Di sini ada langkah krusial, teman-teman. Benteng menumpuk untuk menyerang posisi pion yang ada di B2. Mudah saja, pion tersebut naik 2 langkah karena ada perlindungan dari A3.
Setelah pion dinaikkan mengajak pertukaran, putih mendouble bentengnya mengancam pion yang ada di C6. Tetapi hitam masih melindunginya, benteng di B6. Next, Anderson kini mulai aktif dengan rajanya tetapi naik dengan posisi tepat di putih, kotak putih, menghindari posisi gajah hitam. Setelah raja di G2, maka hitam menaikkan pion E1 langkah, ini tempo sekaligus juga menghambat pergerakan kuda dan saling mengikat pion satu dengan pion lainnya. Putih melakukan pertukaran pion dan pion tersebut dipukul oleh pion. Lihat, kondisi diciptakan oleh putih untuk mengejar pion yang ada di C6 dan ini tidak bisa diselamatkan teman-teman. Dan kita berandai dulu, apabila benteng pukul pion maka inilah yang akan terjadi. Langkah yang terbaik saya akan berikan. Dan ini langkah yang paling baik. Setelah kuda pukul pion, mengepin raja, raja bergeser ke D7, lalu benteng posisi skak, raja mundur ke C8, lalu kuda menarik ke E5, posisi skak, raja bergeser ke B7, langsung posisi skak kembali oleh benteng, raja bergeser lagi ke B8, masuk kuda, mencakar dua benteng. Jelas, dengan kondisi ini sudah pasti tidak akan berimbang. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah posisi kuda mengancam pion, di sini hitam tidak bisa memukul pion, tetapi yang langkah yang dilakukan oleh Van der Wiel adalah menaikkan pion, tetapi sama saja. Putih langsung memukul pion tersebut dengan benteng. Pertukaran benteng pun terjadi dengan posisi skak. Dengan posisi skak ini, Van der Wiel menggeser rajanya ke B7 dan putih lagi-lagi membuat ide yang cemerlang. Harus unggul satu pion teman-teman. Dia berharap agar unggul dua pion. Benteng mundur melindungi agar gajah pada saat menyerang seperti ini tidak kena ya posisi kuda. Dan raja putih dinaikkan kembali ke F3, kotak putih lagi-lagi. Hitam menaikkan benteng ke B5 menjaga jalur 5 dan kuda naik ke C6. Membuat jebakan kecil ya teman-teman. Apabila gajah pukul pion maka jelas di sini posisi skak dan kuda akan mendapatkan pion yang ada di F7. Maka dari itu Van der Wiel tidak melakukan itu. Setelah kuda ke C6, dia menggeser bentengnya ke D5. Dan kondisi ini diciptakan kembali peluang bagi putih menaikkan pion satu langkah. Hitam mundur ke D1, langkah yang salah teman-teman yang dilakukan oleh Van der Wiel. Karena setelah benteng tersebut berada di D1, kuda ke E5 walaupun diancam oleh pion, tetapi langsung menutup posisi benteng. Benteng tidak bisa bergerak dengan kondisi seperti ini. Dan apabila kita berandai benteng digeser ke jalur C, sekaligus mengancam pion ya nantinya, maka mudah saja putih tinggal bergeser ke E4, mengancam posisi pion. Nah, apabila pion dimajukan, langsung dipukul oleh pion kembali. Ini langkah terbaik teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada langkah yang terbaik dilakukan oleh hitam. Jelas, unggul 2 pion. Kita kembali ke partai aslinya. Seperti yang saya katakan, benteng tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi seperti ini. Maka, Van der Wiel menaikkan pion H2 langkah, menghambat jalur pergerakan raja, tetapi percuma teman-teman. Di sini putih tetap menempatkan bentengnya ke E4, mengancam posisi pion yang ada di E6. Next, Van der Wiel belum menyerah, menggeser benteng ke A1, berharap untuk memakan pion yang ada di A4. Setelah itu terjadi, dengan kondisi seperti ini, satu langkah putih setelah memukul pion, Van der Wiel menyerah. Kita lanjutkan. Gajah mundur ke A3, benteng pukul pion tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam dengan kondisi kalah 3 pion teman-teman? Saya rasa asal jangan mabuk mainnya ataupun ngawur, tidak akan pernah bisa kondisi seperti ini remis. Maka dari itu ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menyebutkan ini adalah permainan middle game atau permainan tengah. Jika kalian telah mengkondisikan permainan tengah dengan baik, maka kemenangan akan menanti di akhir. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.